Bangun pagi, tapi lutut terasa kaku seperti engsel pintu yang berkarat, atau saat mencoba berdiri dari duduk, pinggang terasa nyeri seperti ditusuk. Kalau Anda pikir rasa linu-linu ini adalah takdir yang harus diterima di usia senja, Anda keliru. Sebagian besar nyeri sendi dan otot yang menyiksa ini justru bisa dicegah, atau setidaknya diringankan secara drastis, dengan rutinitas harian yang sering kita abaikan. Di video ini, kita akan bongkar tuntas 7 rutinitas wajib yang bisa menjadi benteng pertahanan Anda melawan linu-linu. Dan nanti di menit ke-10, saya akan bocorkan satu jenis gerakan peregangan 5 menit super sederhana, yang bisa langsung mengurangi rasa kaku saat bangun tidur. Klik like dulu, jika Anda ingin masa tua yang bebas nyeri dan tetap aktif, dan bagikan video ini setelah selesai agar informasinya sampai ke lebih banyak orang. Fakta ilmiah dan penjelasan utama untuk bisa membangun benteng pertahanan melawan linu-linu, kita harus mengenali terlebih dahulu mengapa musuh ini begitu akrab dengan usia senja. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam sendi dan otot kita seiring berjalannya waktu? Bayangkan sendi kita, terutama sendi penopang berat badan seperti lutut dan pinggul, adalah sebuah engsel pintu yang sangat canggih. Di antara dua tulang yang bertemu, ada sebuah lapisan pelindung yang licin dan kenyal bernama tulang rawan, cartilago. Fungsinya adalah sebagai bantalan, agar kedua tulang bisa bergerak mulus tanpa bergesekan. Di sekeliling engsel ini, ada struktur penopang berupa otot-otot dan ligamen yang menjaga agar engsel tetap stabil dan kuat. Seiring bertambahnya usia, ada 3 proses alami namun bisa dipercepat oleh gaya hidup, yang membuat engsel dan penopang ini mulai bermasalah. Proses pertama, ausnya bantalan tulang rawan, osteoartritis. Ini adalah penyebab linu-linu yang paling umum pada lansia. Bayangkan tulang rawan kita adalah tapal ban mobil. Setelah dipakai berjalan puluhan ribu kilometer selama puluhan tahun, tapal ban itu secara alami akan menipis dan aus. Begitu pula tulang rawan kita. Lapisan pelindung ini akan menipis, retak, dan permukaannya menjadi kasar. Akibatnya, saat kita bergerak, terjadi gesekan langsung antar tulang. Gesekan inilah yang menyebabkan rasa nyeri tumpul, pegal, dan seringkali bunyi krek-krek saat sendi digerakkan. Arthritis Foundation mencatat bahwa proses keausan ini dipercepat oleh beban berat badan berlebih dan cedera sendi di masa lalu. Proses kedua, munculnya api kecil, peradangan inflamasi. Gesekan tulang akibat menipisnya tulang rawan akan memicu respons peradangan di dalam sendi. Bayangkan ada api kecil yang terus-menerus menyala di sekitar engsel pintu yang aus tadi. Api ini akan melepaskan zat-zat kimia yang menyebabkan pembengkakan, rasa hangat, kemerahan, dan terutama rasa nyeri yang menusuk. Peradangan ini juga bisa dipicu oleh faktor lain seperti pola makan yang buruk, tinggi gula dan lemak jahat, atau penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis, meskipun ini penyebab yang berbeda dari osteoartritis. Proses ketiga, melemahnya struktur penopang, sarkopenia. Ini adalah faktor yang sering dilupakan namun sangat krusial. Otot-otot di sekitar sendi kita berfungsi seperti perancah atau struktur penopang bagi engsel pintu. Otot paha yang kuat akan membantu menstabilkan sendi lutut. Otot perut dan punggung yang kuat akan menopang tulang belakang. Seiring usia, massa dan kekuatan otot kita secara alami akan menurun. Sebuah proses yang disebut sarkopenia. Jika otot penopang ini melemah, maka beban yang harus ditanggung oleh sendi akan menjadi jauh lebih besar. Engsel pintu yang sudah mulai aus kini harus menahan beban yang lebih berat, tanpa bantuan perancah yang kokoh. Ini akan mempercepat kerusakan tulang rawan dan memperparah rasa linu. Dengan memahami ketiga proses ini, ausnya bantalan, munculnya api peradangan, dan melemahnya penopang, kita kini tahu bahwa pencegahan linu-linu haruslah sebuah strategi 3 cabang. Melindungi bantalan, memadamkan api, dan memperkuat penopang. Sebelum membahas 7 rutinitas pencegahannya, mari kita jujur pada diri sendiri dan mengenali 3 perangkap atau kebiasaan buruk yang justru mengundang rayap, perusak sendi dan otot ini datang lebih cepat. Perangkap pertama, filosofi makin tua, makin banyak istirahat, gaya hidup sedentari, banyak lansia yang berpikir, karena sudah tua dan sendi mulai terasa tidak nyaman, maka solusi terbaik adalah mengurangi gerak dan memperbanyak duduk atau berbaring. Istirahat itu penting, pikir mereka. Istirahat memang penting, tapi terlalu banyak istirahat justru menjadi musuh terbesar bagi sendi kita. Ada pepatah bijak, rest is rust. Istirahat adalah karat. Sendi kita dirancang untuk bergerak,
Gerakan akan memompa cairan sinovial, oli alami pelumas sendi, agar tetap melumasi tulang rawan. Saat kita terlalu lama diam, sirkulasi oli ini terhambat. Tulang rawan menjadi kering dan kaku. Otot-otot di sekitarnya pun ikut melemah karena tidak digunakan. Jadi, niat baik untuk mengistirahatkan sendi justru membuatnya semakin kaku, lemah, dan berkarat. Tapi ancaman terbesar justru datang dari sesuatu yang kita bawa setiap hari. Perangkap kedua, membawa beban berlebih. Setiap saat, kelebihan berat badan. Ini adalah matematika sederhana yang sering kita abaikan. Setiap kilogram kelebihan berat badan kita akan memberikan beban tekanan ekstra berkali-kali lipat pada sendi penopang kita, terutama lutut dan pinggul, setiap kali kita melangkah atau berdiri. Bayangkan Anda harus terus-menerus memakai tas ransel seberat 5 atau 10 kilogram. Bahkan saat Anda tidur, tentu bahu dan punggung Anda akan menjerit kesakitan. Begitu pula sendi lutut kita. Kelebihan berat badan tidak hanya memberikan tekanan mekanis yang merusak tulang rawan, tapi jaringan lemak itu sendiri, terutama lemak di perut, adalah sebuah pabrik aktif yang memproduksi zat-zat pemicu peradangan yang akan menyebar ke seluruh tubuh, termasuk ke dalam sendi, memperparah api kecil yang sudah ada. Namun yang jarang disadari, cara kita bergerak sehari-hari juga bisa menjadi sumber masalah. Perangkap ketiga, postur tubuh yang buruk dan gerakan berulang yang salah. Bagaimana cara kita duduk saat menonton televisi? Apakah membungkuk? Bagaimana cara kita mengangkat barang belanjaan? Apakah langsung membungkuk dari pinggang? Kebiasaan-kebiasaan postur dan gerakan yang salah ini, jika dilakukan berulang kali selama bertahun-tahun, akan memberikan tekanan yang tidak merata pada sendi-sendi tertentu, terutama tulang belakang, pinggul, dan lutut. Bayangkan sebuah ban mobil yang spuringnya tidak lurus. Ia akan aus atau habis lebih cepat di satu sisi dibandingkan sisi lainnya. Begitu pula sendi kita. Postur yang buruk akan membuat engsel kita bekerja dalam posisi yang tidak ideal, mempercepat keausan di titik-titik tertentu, dan menyebabkan rasa linu yang terlokalisir. Dari ketiga perangkap ini, mana yang paling Anda rasakan sebagai tantangan terbesar? Tulis di komentar, saya baru tahu dampaknya. Solusi praktis setelah mengenali perangkapnya. Sekarang saatnya kita membangun benteng pertahanan kita dengan 7 rutinitas harian yang diajarkan oleh para ahli kesehatan di seluruh dunia. Ini adalah batu bata pondasi untuk masa tua yang bebas linu-linu. Rutinitas pertama. Gerakan lembut di pagi hari, pemanasan sendi. Jangan langsung melompat dari tempat tidur. Luangkan 5-10 menit pertama Anda untuk melakukan peregangan ringan di atas kasur. Gerakan pergelangan kaki memutar. Tekuk lutut perlahan ke arah dada bergantian. Putar pinggul ke kanan dan kiri. Tujuannya adalah untuk membangunkan sendi dan otot yang kaku setelah semalaman tidak bergerak, serta melancarkan sirkulasi cairan sinovial. Ini seperti memberikan oli pagi pada engsel pintu sebelum digunakan. Rutinitas kedua, olahraga ramah sendi. Secara teratur kuncinya adalah memilih olahraga yang tidak memberikan hentakan keras pada sendi. Harvard Health Publishing sangat merekomendasikan 3 jenis olahraga untuk lansia. Jalan kaki. Ini adalah olahraga paling mudah dan murah. Targetkan 30 menit setiap hari, 5 kali seminggu. Jalan kaki akan memperkuat otot kaki dan pinggul, serta menjaga kepadatan tulang. Berenang atau senam air. Air akan menopang berat badan Anda, sehingga tidak ada beban pada sendi. Ini sangat ideal bagi mereka yang sudah memiliki nyeri lutut atau pinggul. Bersepeda, statis atau outdoor, juga merupakan olahraga low impact yang sangat baik untuk melatih otot kaki dan jantung. Rutinitas ketiga, latihan kekuatan otot, minimal 2 kali seminggu. Ingat, otot adalah perancah bagi sendi kita. Kita harus menjaganya tetap kuat. Anda tidak perlu pergi ke gym. Cukup lakukan latihan sederhana di rumah menggunakan beban tubuh sendiri atau beban ringan, seperti botol air mineral. Contohnya, bangkit duduk dari kursi. Lakukan semua 11 kali, 2-3 set. Ini melatih otot paha dan bokong. Jinjit, berdiri tegak, angkat tumit perlahan, tahan lalu turunkan. Lakukan 15-20 kali. Ini melatih otot betis, angkat botol air. Sambil duduk, pegang botol air di kedua tangan, angkat lurus ke samping setinggi bahu, tahan, lalu turunkan perlahan. Lakukan 10-15 kali. Ini melatih otot bahu. Rutinitas keempat, latihan peregangan dan keseimbangan sendi yang kaku akan terasa nyeri.
Otot yang fleksibel dan keseimbangan yang baik akan mencegah jatuh. Peregangan. Lakukan peregangan lembut setelah berolahraga saat otot masih hangat. Fokus pada peregangan otot paha, betis dan punggung bawah. Tahan setiap peregangan selama 20-30 detik, jangan memantul dan trigger keseimbangan. Latihan sederhana seperti berdiri dengan satu kaki sambil berpegangan pada kursi jika perlu, selama 10-15 detik bergantian, sangat efektif untuk melatih keseimbangan dan mencegah jatuh. Tai Chi atau yoga juga merupakan pilihan yang sangat baik. Kalau Anda siap mencoba menerapkan salah satu rutinitas baik ini, tulis "Saya mulai hari ini" di kolom komentar sebagai penyemangat. Rutinitas kelima, mengadopsi pola makan anti radang. Ingat api kecil peradangan? Kita bisa memadamkannya dari dalam melalui makanan. Pola makan Mediterania seringkali direkomendasikan oleh Arthritis Foundation. Fokus pada ikan berlemak, omega 3, kembung, sarden, salmon. Omega 3 adalah pemadam api alami, pelangi, buah dan sayur, terutama yang berwarna cerah seperti beri, bayam, brokoli, tomat. Mereka kaya antioksidan, lemak sehat, minyak zaitun extra virgin, alpukat, kacang-kacangan, almond, kenari, rempah-rempah, kunyit dan jahe memiliki sifat anti radang yang kuat. Batasi gula, tepung terigu olahan, gorengan, daging merah berlemak, dan makanan olahan. 6. Rutinitas ke-6. Jaga hidrasi optimal. Tulang rawan kita sebagian besar terdiri dari air. Ia membutuhkan cairan yang cukup untuk tetap kenyal dan berfungsi sebagai bantalan yang baik. Kekurangan cairan akan membuat tulang rawan lebih cepat kering dan aus. Pastikan Anda minum air putih yang cukup sepanjang hari. Jangan menunggu haus. 7. Rutinitas ke-7. Sadar postur dan gerakan. Ini adalah rutinitas kesadaran. Perhatikan bagaimana Anda duduk, berdiri, dan mengangkat barang. Saat duduk, jaga punggung tetap tegak, bahu rileks. Gunakan bantal kecil untuk menopang punggung bawah jika perlu. Jangan duduk terlalu lama, bangun dan bergeraklah setiap 30 menit. Saat mengangkat barang, tekuk lutut Anda, jaga punggung tetap lurus, dan gunakan kekuatan otot kaki untuk mengangkat, bukan otot punggung. Keajaiban dari 7 rutinitas ini adalah efeknya yang meluas, menciptakan sebuah simfoni kesehatan bagi seluruh tubuh. Dampak pada jantung dan pembuluh darah, olahraga ramah sendi seperti jalan kaki dan berenang adalah latihan kardio yang sangat baik. Mereka akan memperkuat otot jantung, melancarkan peredaran darah, dan membantu menurunkan tekanan darah. Pola makan anti radang yang kaya omega 3 dan rendah lemak jenuh juga secara langsung melindungi jantung kita dari penyumbatan. Dengan menjaga sendi tetap sehat agar kita bisa terus bergerak, kita secara tidak langsung sedang menjaga jantung kita tetap kuat. Dampak pada berat badan dan metabolisme. Kombinasi antara aktivitas fisik rutin dan pola makan yang terkontrol adalah kunci utama untuk mencapai dan mempertahankan berat badan ideal. Menjaga berat badan tidak hanya meringankan beban pada sendi, tapi juga secara signifikan meningkatkan sensitivitas insulin, membantu mencegah atau mengelola diabetes tipe 2. Dampak pada kesehatan mental dan kualitas tidur. Nyeri sendi kronis adalah salah satu penyebab utama dari depresi dan kecemasan pada lansia. Kemampuan untuk bergerak bebas tanpa rasa sakit adalah kunci dari kemandirian dan kebahagiaan. Olahraga juga terbukti dapat melepaskan hormon endorfin, hormon kebahagiaan alami, yang dapat memperbaiki suasana hati. Selain itu, aktivitas fisik yang teratur di siang hari akan membantu kita tidur lebih nyenyak di malam hari. Dampak pada kesehatan tulang. Latihan kekuatan otot dan aktivitas menahan beban seperti berjalan kaki memberikan sinyal pada tulang kita untuk tetap padat dan kuat, membantu mencegah osteoporosis atau pengeroposan tulang. Ada banyak mitos seputar nyeri sendi dan penuaan. Mari kita luruskan beberapa di antaranya. Mitos pertama, istirahat total adalah obat terbaik untuk semua jenis nyeri sendi. Faktanya, istirahat memang penting untuk cedera akut atau peradangan yang sedang parah. Namun untuk nyeri sendi kronis akibat osteoartritis atau kekakuan, gerakan lembut justru adalah kuncinya. Menurut Mayo Clinic, olahraga low impact membantu melumasi sendi, memperkuat otot penopang, dan mengurangi rasa sakit dalam jangka panjang. Prinsipnya,
Move it or lose it. Gerakan atau kau akan kehilangannya. Mitos kedua. Linu-linu itu pasti karena asam urat. Faktanya, asam urat, gout, memang bisa menyebabkan nyeri sendi yang hebat, biasanya di jempol kaki. Namun, sebagian besar, kasus linu-linu pada lansia disebabkan oleh osteoartritis, ausnya bantalan sendi, atau nyeri otot akibat kelemahan atau postur yang salah. Penyebabnya berbeda, penanganannya pun berbeda. Penting untuk memeriksakan diri ke dokter untuk mengetahui penyebab pasti dari linu yang Anda rasakan. Mitos ketiga, minum suplemen glukosamin dan kondroitin pasti bisa menumbuhkan kembali tulang rawan. Faktanya, ini adalah klaim yang sangat populer, namun bukti ilmiahnya masih belum konsisten. Beberapa penelitian menunjukkan sedikit manfaat dalam mengurangi nyeri pada sebagian orang, namun belum ada bukti kuat bahwa suplemen ini bisa menumbuhkan kembali tulang rawan yang sudah rusak. American College of Rheumatology umumnya tidak merekomendasikan suplemen ini sebagai pengobatan utama. Fokus pada gaya hidup sehat tetaplah yang terpenting. Kalau Anda baru tahu fakta ini, klik like dan bagikan video ini. Kesimpulannya sederhana. Mencegah atau meringankan linu-linu bukanlah tentang mencari satu obat ajaib, melainkan tentang membangun sebuah gaya hidup yang ramah sendi secara konsisten. Mari kita rangkum 7 rutinitas tadi menjadi sebuah panduan harian yang mudah diikuti. Setiap pagi, awali dengan 5-10 menit peregangan lembut di tempat tidur. Setiap hari, lakukan aktivitas fisik low impact minimal 30 menit. Jalan kaki, berenang, bersepeda. Pastikan piring makan Anda penuh warna sayuran dan lauk ikan atau protein tanpa lemak. Minum air putih yang cukup sepanjang hari. Perhatikan postur Anda saat duduk dan bergerak. Beberapa kali seminggu, lakukan latihan kekuatan otot sederhana di rumah, minimal 2 kali. Lakukan latihan peregangan dan keseimbangan. Setiap malam, prioritaskan tidur berkualitas 7-8 jam. Mulailah dari satu hal kecil, mungkin hanya dengan berjalan kaki 10 menit lebih lama dari biasanya, atau menambahkan satu jenis sayuran hijau ke dalam menu makan siang Anda. Langkah kecil yang konsisten adalah kunci dari perubahan besar. Sebagai penutup, Bapak dan Ibu, izinkan saya berbagi sebuah perenungan singkat. Saya teringat kisah seorang nenek berusia 85 tahun di sebuah desa kecil yang masih sangat lincah. Beliau masih bisa naik turun tangga dengan mudah, masih rajin pergi ke pasar sendiri, dan masih bisa menggendong cicitnya. Saat ditanya apa rahasianya, beliau tersenyum dan menjawab dengan sederhana, "Saya hanya berteman baik dengan tubuh saya." Ia melanjutkan, "Sejak muda saya selalu mendengarkan apa yang ia butuhkan. Jika ia lelah, saya istirahat. Tapi jika ia hanya malas, saya paksa ia bergerak. Saya memberinya makanan yang baik dari kebun sendiri. Saya tidak pernah menyiksanya dengan beban yang tidak perlu. Saya tahu, tubuh ini adalah kendaraan saya satu-satunya untuk menjalani sisa hidup. Jadi saya merawatnya sebaik mungkin, agar ia bisa membawa saya kemanapun saya ingin pergi, sampai waktunya tiba." Kisah ini adalah pengingat yang sangat indah. Linu-linu bukanlah sekadar rasa sakit fisik. Ia adalah pencuri kebebasan. Ia merampas kemampuan kita untuk bergerak, untuk mandiri, untuk menikmati hal-hal sederhana seperti bermain dengan cucu atau berjalan-jalan di taman. Mencegah linu-linu bukan hanya tentang menghilangkan rasa sakit. Ini adalah tentang memperjuangkan kemerdekaan kita di usia senja. 7 rutinitas yang kita bahas hari ini bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah investasi. Investasi untuk kemerdekaan bergerak. Investasi untuk senyuman tanpa ringisan. Investasi untuk kualitas hidup yang tetap prima. Bahkan saat angka usia terus bertambah, anggaplah setiap gerakan peregangan, setiap langkah kaki, setiap piring sayuran, sebagai sebuah deklarasi bahwa kita menolak untuk menyerah pada keterbatasan. Kita memilih untuk terus bergerak, terus hidup, terus bermakna. Jangan biarkan linu-linu merampas kebahagiaan dan kemandirian Anda. Mulailah merawat kendaraan Anda hari ini. Kalau video ini bermanfaat, bagikan ke grup keluarga Anda. Satu klik Anda bisa menjadi inspirasi bagi seseorang untuk mulai bergerak dan merebut kembali kemerdekaannya dari linu-linu. Terima kasih telah menyimak. Disclaimer, informasi yang disajikan dalam video ini bersifat edukasi dan informasional semata, dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat medis
diagnosis, atau pengobatan profesional. Jika Anda mengalami nyeri sendi yang parah, tiba-tiba, atau disertai pembengkakan dan kemerahan, segera konsultasikan dengan dokter atau penyedia layanan kesehatan profesional yang berkualifikasi. Jangan pernah mengabaikan atau menunda mencari nasihat medis profesional karena sesuatu yang telah Anda baca atau lihat di video ini. Setiap tubuh itu unik dan respons terhadap perubahan gaya hidup atau latihan fisik bisa berbeda-beda. Mulailah setiap rutinitas baru secara perlahan dan dengarkan sinyal tubuh Anda. Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu, seperti penyakit jantung atau osteoporosis parah, konsultasikan dengan dokter Anda sebelum memulai program olahraga baru. Informasi dalam video ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan nasihat dari profesional kesehatan Anda.